Assalamualaikum. Di sini episode kali ini kita akan membahas tentang komponen darah. Teman-teman, ya kan? Komponen darah kita itu terdiri atas apa saja? Yaitu yang pertama ada plasma darah dan sel-sel darah. Ya. Sel-sel darah sendiri itu ada 3, ya kan? Ada eritrosit atau sel darah merah, ada trombosit atau keping darah, ya kan, atau platelet, ya kan, dan ada sel darah putih atau kita nyebutnya sebagai leukosit. Nah, pada gambar hari ini, ya kan, kita akan membahas tentang macam-macam leukosit sendiri. Karena leukosit sendiri banyak banget, ya kan, dan khawatir kita salah gitu ya, salah mengidentifikasi, sehingga kita akan buat singkatannya. Ya. Jadi tadi untuk sel darah, ya kan, tadi ada eritrosit. Eritrosit itu yang mana? Atau sel darah merah itu yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini adalah si eritrositnya, ya kan? Atau sel darah merah. Kemudian yang plateletnya itu atau trombosit atau keping darah itu adalah si nomor 5 ini ya. Ini trombosit. Berarti nomor 1, 2, 4, 6, 7 itu adalah si leukosit ya. Nah, leukosit kayak tadi ya. Leukosit atau sel darah putih. Itu gampangnya ya kan. Singkatannya adalah ono limo graben ya. Mungkin kalian yang suka kebumian nih ya atau geografi mungkin nggak asing ya dengan graben. Graben itu apa ya kan? Graben kalau dari bahasa geografi ya, itu adalah hasil dari patahan pada kulit bumi atau kerak bumi atau litosfer gitu ya, yang mengalami depresi atau penurunan. Jadi patahannya itu mengalami penurunan gitu. Jadi buminya ketinggiannya itu berkurang, patah ya, menurun gitu ya. Nah, tapi kalau di sini ya, graben itu adalah singkatan dari nanti, ya kan, agranulosit. Graben singkatan dari granulositnya, gitu ya. Nah, ono limo graben, ya kan. Ono itu singkatan dari agranulosit. Ya. Jadi di sini ya kan, ini ya. Ini masuk ke dalam kelompok si agranula. Atau biasanya kalau di buku ya kan, itu nyebutnya yang lengkap ya, yaitu agranulosit. Agranulosit itu maksudnya apa? Yang agranula di bagian mananya? Yaitu si sitoplasmanya. Jadi sitoplasma dia plasmanya dia tidak ada granul. Tidak ada granul. Ya. Kemudian selain itu, selain sitoplasmanya yang enggak ada granul, pada bagian selnya itu juga tidak memiliki segmen atau lobus ya. Sel tidak bersegmen. Segmen atau berlobus. Ya. Maksudnya yang seperti apa? Jadi di sini ya, granula itu kan ada tadi ya, ada limfosit ya, terdiri atas limfosit dan monosit. Nah, di sini selnya itu ya, kalau kita gambar ya sama gitu ya. Yang agranula untuk limfositnya sendiri gitu ya, kita gambar agak besar sini ya. Oke. Ting dong gitu ya. Oke, dia gini.
Kemudian yang untuk monositnya ya, turut ya. Nah, kalau limfosit dia lebih cenderung ke bulat aja gitu ya, besar gitu ya, nggak ada granula, jadi ya seperti ini aja gitu ya. Kemudian nih selnya gelap gitu ya. Kemudian kalau monosit dia seperti tapak kuda, ada cekungannya dikit. Nah, itu monosit ya. Kemudian yang graben tadi berarti singkatan untuk ini ya kan. Kita ini untuk singkatan sih ya kan. Untuk granulosit ya, berarti dia bergranula ya kan. Bergranul ya kan. Kemudian dia punya bersegmen juga. Oke ya. Ini adalah granulosit. Nah, granulosit itu ada apa aja? Ada basofil. Ada eosinofil dan ada neutrofil. Nah, ini gampangnya juga akan kita buat ya, biar gampang. Kita buat lingkaran ya. Urut tadi kalau sudah siapa? Monosit ya kan. Monosit tadi sudah mulai ada cekungan ya. Nah, basofil juga. Berarti dia seperti huruf N ya. Mulai cekungannya ya. Dia mulai bersegmen ya. Satu gitu ya. Ini berarti dia basofil ya. Dia adalah 2 segmen, 2 lobus. Eosinofil juga 2 lobus, cuma bedanya di sini dia lebih kecil ya. Nih ya kan, lebih mepet ya, pisahnya ya. Pisahnya itu semakin jelas gitu ya. Nah, kalau neutrofil dia sekitar 3 sampai 5 lobus. Jadi kalau misalnya ya kan, nanti kalian nemu yang 3 atau 5 lobus, nah ya misal di sini 3 ya. Ada 3 lobus. Ini berarti dia sudah masuk ke neutrofil. Nah, terus apa lagi yang membedakan basofil, eosinofil? Kalau basofil ya granul ya, kalau di pewarnaan dia tuh warnanya biru ya. Sehingga basofil dia nanti sifatnya adalah basah. Sementara eosinofil dia granulnya kalau diberi pewarnaan dia akan berwarna merah. Maka dari itu dia sifatnya adalah asam. Sementara pada neutrofil ya, dia ya netral ya kan. Ya ada biru, ada merah gitu ya. Ini dia sifatnya adalah netral ya. Berarti kita kembali ke gambar ya, gambar yang ada di sebelah kiri. Berarti di sini nomor 1. Oke, nomor 1 di sini ada 2 ya, 1, 2. Oke, ada 2 lobus. Nah, berarti ini adalah nah, warnanya merah ya kan, granulnya ya kan. Berarti di sini adalah eosinofil. Nomor 2. Oh, di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini adalah neutrofil. Ya. Oke, di sini nomor 4 ya. Nomor 4 di sini enggak ada ya, enggak ada granulanya. Terus lebih kecenderungan ke bulat. Oke, berarti nomor 4 ini adalah limfosit. Kemudian nomor 6 ya kan. Oh, ini cekung nih, ada cekung, enggak bergranula ya kan. Kemudian dia seperti tapak kuda. Nah, inilah monosit. Kemudian berarti nomor 7 ya kan. Oh, di sini dia yang granulanya biru ya kan. 2 lobus ya kan nih. Ada 1, 2. Oke, berarti ini adalah basofil.
Oke, sekian dulu penjelasannya. Sampai jumpa.